Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hot isu kali ini sikap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Ayahanda Haidar Nasir, terhadap yaitu kelompok-kelompok yang merasa mazhabnya besar lalu ingin menguasai seluruh umat dan negara, yang dilakukan dengan masif dan sistematis oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya ahli toleransi, kendati pun dalam perjalanannya intoleransi, yang menamakan dirinya demi NKRI, walaupun kenyataannya ingin mencabik-cabik NKRI dan merasa kelompok paling besar di Indonesia. Sikap Bapak Haidar Nasir ini tentunya merupakan tamparan kepada kelompok-kelompok, siapapun kelompok itu, yang merasa mendapat perlindungan dan perlakuan istimewa di negara ini, lalu dengan kekuasaan itu menggunakan kekuasaan dalam rangka memecah belah umat Islam gitu. Dengan hujah ingin mempersatukan Islam, tapi di satu sisi memecah belah umat Islam. Di antaranya ya kelompok-kelompok, siapapun kelompoknya, karena merasa punya mazhab besar, umat besar, kemudian ingin menguasai negara, bersekongkol dengan kelompok-kelompok intoleran lainnya atas nama demokrasi, atas nama liberal dan sebagainya, yaitu menyerukan boikot terhadap kelompok yang tidak disukainya, bahkan upaya-upaya menggusur kelompok lain karena dianggap tidak mendukung programnya dan tidak sesuai dengan cara-caranya. Mereka ini adalah orang-orang yang berteriak Pancasila, berteriak NKRI. Nah, sikap Pak Haidar Nasir itulah tidak lain tujuannya agar mereka yang merasa sebagai pemilik negara ini tidak main-main dengan negara gitu. Mereka mentang-mentang berada di bawah naungan organisasi besar, lalu melakukan sikap-sikap intoleran atas nama toleransi. Artinya ingin menangkap maling dengan cara menjadi maling, ingin membasmi perampok dengan cara menjadi perampok, ingin membasmi begal dengan cara menjadi begal. Itulah sikap-sikap mereka yang mendapat sorotan dari Bapak Haidar Nasir ya, sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mereka ini karena paling depan menyuarakan toleransi, menyuarakan yaitu persatuan dan kesatuan NKRI, teriak-teriak Pancasila. Intinya mereka itu adalah hanya menjadi parasit di Pancasila gitu. Numpang hidup di Pancasila guna menggusur kelompok-kelompok yang tak sesuai dengan kelompoknya. Ya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyerukan agar negara tidak bermazhab. Jadi menyerukan ada negara tidak bermazhab, artinya tidak memihak pada salah satu ormas-ormas yang ada,
di Indonesia ini. Tidaklah kemudian menjadi payung legalisasi terhadap ormas-ormas yang mengatasnamakan toleransi dengan memecah belah umat. Ya, kita bisa tahu siapa orangnya yang suka memecah belah umat dan selalu yaitu menggusur pengajian-pengajian, siapalah mereka itu. Kita sudah tahu ya kalau kita ini. Sebab bila hal itu terjadi, kata beliau, akan berbahaya bagi kemajemukan yang selama ini menjadi mozaik bangsa Indonesia. Itu perkataan Bapak Haidar Nasir ya. Jadi kalau hal itu terjadi akan membahayakan bagi kemajemukan yang selama ini menjadi mozaik bangsa Indonesia. Keindahan tersendiri kemajemukan di Indonesia ini. Kalaupun kemudian terdapat perbedaan biasa-biasa saja dari awal, perselisihan di Indonesia ini sering terjadi gitu. Tetapi kemudian tidaklah mendapatkan satu didikan yang artinya bisa membawa bangsa ini damai sejahtera dalam perbedaan, yaitu damai, tidak ada persoalan dalam perbedaan. Lalu muncul untuk saling menghargai, walaupun tetap berbeda. Toh kalau misalnya ceramah di komunitasnya ya nggak usah marah-marah, begitu kalau kita perhatikan ya. Mereka itu ceramah di komunitasnya sendiri, yang marah-marah di luar komunitas kan aneh gitu. Artinya di luar komunitas ini memang sengaja merongrong dengan harapan tidak mempengaruhi kelompoknya gitu. Jadi menurut Bapak Haidar Nasir, Indonesia ini dibangun di atas fondasi persatuan semua. Jadi Indonesia ini dibangun di atas fondasi persatuan semua. Semua unsur ada. Semua agama ada, semua pendapat ada. Mengapa kemudian ada orang yang lancang, mengapa kemudian ada kelompok yang lancang ingin menghancurkan perbedaan tersebut, kemudian ingin yaitu menggiring semua umat bersatu di bawah naungannya. Ini kan luar biasa. Ini yang namanya takfiri terhadap kelompok lain gitu. Sudah tidak punya nilai kebangsaan. Kalau saya bisa mengatakan inilah nilai kebangsaan gitu. Itu istilah saya, bukan kebangsaan lagi tapi nilai kebangsaan yang tidak mencerminkan dan keteladanan yang baik sebagai anak-anak bangsa. Itu ya. Jadi di sini mungkin kita berpikir di negara dengan kemajemukan yang tinggi perbedaan pandangan yang sifatnya cabang bukan pokok itu menjadi suatu yang biasa. Jadi sekali lagi, di negara dengan kemajemukan, kata Bapak Haidar Nasir, yang tinggi perbedaan pandangan yang sifatnya cabang bukan pokok itu menjadi sesuatu yang biasa. Mengapa harus saling gontok-gontokan? Mengapa saling usir? Mengapa mengusir gitu ya? Mengapa kemudian menyetop pengajian-pengajian, membubarkan pengajian? Ini kan begal-begal yang berteriak begal gitu ya. Jadi begal-begal yang berteriak begal gitu. Yaitu pembunuh yang berteriak ada pembunuh. Maling yang berteriak maling. Itu jadi apa? Orang yang bikin kekacauan berteriak ada orang yang bikin kekacauan. Jadi orang-orang seperti ini seharusnya koreksi diri dong. Introspeksi, apakah selama ini perbuatan-perbuatannya yang menyerukan permusuhan di mana-mana itu terhadap kelompok lain bisa dikatakan sebuah toleransi atau justru menghancurkan toleransi. Dan inilah orang yang merasa paling benar di negara yang dikatakan dia punya mayoritas bangsa ini, lalu dicabik-cabik dan dirusak, digiring untuk mengikuti cara berpikirnya mereka. Ini luar biasa, diktator sipil ini, diktator ormas namanya ini, yang begini ini. Cara-cara begini ini sudah tidak islami sama sekali gitu. Kemudian dikatakan itu
menjadi suatu yang biasa dan saling tasamuh. Kenapa harus gondok-gondokan? Kalau toh perlu ya ajak aja dialog gitu, nggak usah marah-marah. Kalau memang benar, tidak perlu kafir-kafiran. Ini, oh Wahabi yang dituduh misalnya ya, ada Wahabi dituduh kafir-kafiran. Padahal dirinya sendiri itu mengkafirkan orang sudah gitu. Itu semacam Asy'ariyah pada awal-awalnya. Asy'ariyah ini orang yang paling mengkafirkan orang. Kalau dilihat dalam sejarahnya Asy'ariyah ini, orang yang suka mengkafirkan orang. Lihat, silahkan baca sejarah secara tuntas itu. Kalau ingin tahu takfiri, Asy'ariyah yang takfiri, Maturidiyah yang takfiri itu. Yaitu tidak boleh saling menyesatkan. Tidak boleh saling menyesatkan ya. Nah, di sini apa? Ada paduan suara dari Bapak Haidar Nasir, itu paduan suara agar mereka itu terpadu. Toh kalau misalnya berbicara agama dalam sebuah kelompok, ya, berbicara agama dalam sebuah kelompok, kajiannya di kelompoknya sendiri, ya tak perlu diangkat-angkat keluarlah oleh yang sengaja ada mata-mata masuk ke pengajian orang lain, lalu di pengajian itu direkam dan dibicarakan. Contohnya dulu itu seperti pembicaraan Ustadz Syafiq Basalama berbicara ke komunitasnya tentang wayang misalnya. Lah kemudian apa? Ini disebarkan lewat media oleh mereka yang merekam. Tujuannya untuk memprovokasi Khalid Basalamah. Ini kan perbuatan zalim kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku nasionalis itu tadi. Kemudian lagi saling menyesatkan itu memang tidak boleh. Tapi kalau istilah kesesatan itu disampaikan dalam pengajiannya, kemudian seperti saya orang Muhammadiyah misalnya, berbicara tentang kesesatan di dalam organisasinya, itu biasa-biasa aja, nggak perlu marah orang lain gitu. Ini kan sengaja ada yang berusaha kemudian berbeda sedikit dibesar-besarkan dan kemudian merasa paling benar, menjadi kelompok besar gak seperti gajah gitu ya. Nah itu merasa kelompoknya yang paling benar dan yang lain merasa salah, sehingga dilakukan berbagai macam pembubaran yang dilakukan oleh mereka. Apalagi ada yang merasa mazhabnya besar dan kuat lalu ingin menguasai seluruh umat, ingin menguasai negara. Itu tidak betul. Baik tidak betul dari segi ukhuwah, juga tidak betul dari sisi ketatanegaraan. Wah, ini luar biasa saudara. Menurut Bapak Haidar Nasir itu, apalagi ada yang merasa mazhabnya besar dan kuat, ada dukungan dari negara karena mungkin jadi apa sih di negara gitu, punya jabatan tinggi di negara orang-orangnya, lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menguasai seluruh umat, ingin menguasai negara dengan bahasa-bahasanya tadi itu. Kita lihat tuh kampanye untuk menguasai negara yang dilakukan oleh seseorang yang keliling Indonesia dengan menyebarkan anti Wahabi itu. Itu tujuannya hanya untuk menguasai negara saja gitu. Lalu mengangkat kelompoknya sendiri sebagai kelompok yang terbaik. Coba lihat aja lah orang seperti itu. Mana ada baiknya orang seperti itu sebenarnya gitu. Karena dia apa? Itu termasuk orang yang apa namanya, mangqatala asabiyah, mata-mata jahiliyah ya, orang seperti itu. Orang yang fanatik golongan seperti itulah yang akan mati sebagai seorang jahiliyah. Itu menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga tidak betul dari segi ukhuwah. Dari segi ukhuwah tidak ada gitu. Kemudian dari pandangan yaitu tentang keyakinan pasal 29 ayat 1 dan 2 juga tidak benar gitu ya. Kemudian dari sisi ketatanegaraan tadi itu yang diangkat, tatanegaraan, hukum-hukum, bagaimana mempererat persatuan bangsa dan sebagainya, ini sudah tidak lagi dilakukan. Dan pemerintah pun tidak boleh bermazhab, yaitu hanya mendukung kelompok yang merasa itu adalah mayoritas. Pemerintah itu harus wasatiyah, mudarat.
Dan pemerintah tidak boleh kemudian membenarkan kelompoknya sebagai kelompok yang paling benar itu. Dari kelompok yang kebetulan menjadi teman seperjalanan. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir dalam tabligh akbar dan peresmian Masjid Islamic Center Peluku Sragen, Jawa Tengah ya. Jadi tujuannya yaitu agar kita sekalian tidak terbawa emosi dan kebencian yang amat sangat yang diciptakan oleh orang-orang yang memang tidak mau melihat Indonesia itu beraneka ragam. Padahal sudah jelas Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu. Ini justru dengan Bhinneka Tunggal Ika itu diinjak-injak oleh orang yang intoleransi tadi atas nama toleransi. Jadi dia melakukan intoleransi atas nama toleransi. Dia menginjak-injak Bhinneka Tunggal Ika. Padahal sering berteriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetap satu. Nyatanya dia paling tidak suka dengan perbedaan. Berbagai macam pengajian digagalkan begitu saja. Ini namanya arogansi, yaitu arogansi dari kelompok yang merasa besar di Indonesia itu. Apa itu yang disampaikan oleh kita katakan itu pernyataan guru besar sosiologi ini menegaskan bahwa tidak boleh ada satu golongan atau satu mazhab yang ingin menguasai Indonesia untuk kepentingan mazhabnya. Wah. Jadi tidak boleh golongan atau mazhab menguasai Indonesia. Ini bukan negara Jabariyah, bukan negara Qadariyah, bukan negara Mu'tazilah, tapi negara Indonesia, di mana semuanya ada di situ. Sudah pasti tidak boleh kemudian ditarik ke dalam satu mazhab, bahwa mazhabnya yang paling benar lalu dijadikan panduan untuk menjadi sebuah negara, cara berpikir negara. Ini konyol namanya ini, kalau kita lihat ya, konyol banget itu. Untuk kepentingan mereka sendiri. Indonesia itu milik bersama, bukan miliknya Muhammadiyah, bukan miliknya NU, bukan miliknya Persis, bukan miliknya Al-Irsyad, bukan miliknya Al-Wasliyah, tapi Indonesia milik seluruh bangsa, apapun organisasinya. Jadi tidak saling kemudian, Salafi ditendang dari Indonesia, itu pekerjaan orang yang anti Pancasila. Pekerjaan yang anti demokrasi, yang berpura-pura demokrasi gitu. Kemudian kita bisa lihat, inilah yang merupakan makna dari persatuan Indonesia dan makna dari gotong royong. Bukan saling injak. Ada yang lemah diinjak dengan berbagai macam cara. Entah, kadang-kadang kita berpikir, yang ada di ormas-ormas Islam sekarang ini apakah memang orang yang mengerti agama atau penumpang gelap yang masuk ke ormas oknum ya, yang ingin merusak ormas-ormas Islam dengan yaitu melumuri ormas itu dengan kebencian. Padahal la yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu fahuwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian di antara kalian membuat kalian tidak bisa berlaku adil. Ya, tidak bisa berlaku adil. Beda pendapat sedikit sikat gitu. Beda pendapat sedikit sikat. Wahabi gitu. Jadi ini ya maksud saya. Kata Bapak Haidar Nasir apa? Jangan sering berbicara gotong royong. Jangan sering berbicara gotong royong. Jangan sering berbicara gotong royong. Persatuan atau ukhuwah. Lalu bicara tentang Pancasila kalian. Kebinekaan. Tapi sifatnya, wataknya, prakteknya inklusif. Yaitu apa? Membangkang. Sikapnya membangkang Pancasila. Sikapnya yaitu inklusif. Itu tidak merasa, yaitu tadi merasa paling benar.
paling kuat, paling besar, lalu menyalahkan yang lain dan merasa Indonesia itu sebagai miliknya sendiri. Oh, ini yang banyak sekarang. Intinya ini nasihat dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada seluruh bangsa Indonesia. Tidak golongan yang mana ya, tapi siapapun yang merasa paling besar lalu menyalahkan yang lain dan merasakan Indonesia itu sebagai miliknya, lalu seenaknya main bubar-bubaran pengajian misalnya, itu termasuk kepada bab tadi itu, yaitu orang yang selalu jangan sering bicara gotong, ayo gotong royong, ayo persatuan jaga atau ukhuwah, lalu bicara Pancasila begini, kita hidup di bawah naungan Pancasila, anti khilafah dan sebagainya gitu. Kebinakaan juga kita berada di bawah sebuah, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wow. Ayo kita bersatu. Tapi kenyataan dan sifatnya itu tidak lebih dari seorang provokator yang menjunjung permusuhan dan anti kesatuan. Ya, kita itu harus pandailah menggunakan kacamata, jangan kacamata batok, tapi kacamata terang itu. Hei, yang ngaku-ngaku anak bangsa, yang ngaku-ngaku Bhinneka Tunggal Ika, yang ngaku-ngaku paling Pancasilais, yang ngaku paling tahu undang-undang dasar, yang ngaku ukhuwah Islamiyah, yang ngaku itu satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Intinya Anda itu adalah pembohong ketika melakukan perbuatan onar di Indonesia ini dengan hujah bahwa Anda benar, yang lain salah, sehingga perlu membubarkan orang-orang yang Anda tidak sukai. Ini juga nasihat kepada Ade Irmando, Kuntadi dan sebagainya, dan mereka yang merasa paling Pancasilais. Nah, itu ya. Ini disampaikan beliau tidak lain tujuannya agar kita seluruh umat Islam mengerti benar istilah Pancasila itu. Isi Pancasila, bukanlah kalau kita lihat di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita itu agar bisa menjunjung tinggi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam teori membaca Pancasila dihafal, tapi tidak melaksanakan perbuatan yang Allah perintahkan. Orang yang Pancasilais itu orang yang melaksanakan perintah Allah. Jadi Pancasila saja menggunakan keesaan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat itu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai humanismenya tinggi anak-anak bangsa di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah persatuan, ukhuwah. Tadi yang dikenal dengan ukhuwah wataniyah, kalau istilah mereka itu ukhuwah wataniyah, sebenarnya adalah ukhuwah Islamiyah itu. Termasuk di dalamnya dengan agama-agama lain itu ya. Itu termasuk bagian dari ajaran Islam untuk tidak saling bermusuhan. Kemudian apa? Yaitu tentang permusawaratan perwakilan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah tadi. Ini perlu juga dijadikan bahan renungan. Artinya dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, ini P4 dulu di zamannya Pak Harto. Memang mungkin perlu kembali ditatar P4 di zaman Pak Harto, biar benar-benar Pancasila tidak hanya sekedar menggunakan Pancasila sebagai kedok untuk memasyarakatkan paham-pahamnya itu. Lebih baik ya hidupnya di zaman Pak Harto itu ada yang namanya pedoman bisa dikatakan ada P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Aman di zaman Pak Harto itu dari sisi keagamaan, enak itu. Nah sekarang ini apa? Ketika dikatakan dia anti Pak Harto, kemudian mereka yang ini orang-orang yang anti Pak Harto ternyata itu bikin onar di pabrik ini dengan berbagai dalih, yaitu mengusik orang lain yang dianggap menyesatkan orang banyak gitu. Ini ya barangkali sebagai teguran
Kemudian apa yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada keadilan. Jadi keadilan ini kalau diterapkan, ya termasuk ayat tadi, la yajrimannakum sana'anu qaumin. Kalau yang tadi itu permusyawaratan perwakilan amruhu syura bainahum. Persatuan Indonesia itu innamal mu'minuna ikhwatun ya. Kemudian apa itu? Kemanusiaan itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi itu Pancasila ada ayatnya semua itu. Kemudian Pancasilanya sendiri itu kul huwallahu ahad. Itu barangkali dari saya Zulkarnain El-Maduri ya. Untuk bisa benar-benar menjadi seorang Pancasilais sejati, jangan hanya ngomong bong, tapi terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi mereka yang ngaku-ngaku intim dengan Pancasila, coba renungkan apakah Anda Pancasilais atau justru ingin merusak Pancasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.